tanpa pintu, tanpa berhenti. Siapa yang menyangka kalau 4 kata ini menggambarkan dengan sempurna sebuah elevator? Bagaimana cara keluar dari kabinnya kalau liftnya nggak pernah berhenti? Apa mesti lompat keluar? Iya, kira-kira begitu. Inilah Paternoster yang juga dikenal sebagai lift Paternoster. Sebuah penemuan sangat meragukan yang dimaksudkan untuk memberi sarana nyaman untuk mencapai lantai tertinggi sekalipun. Peringatan untukmu, kalau menjumpainya mending lewat tangga aja deh. Percayalah, nggak peduli lantai berapapun yang kamu tuju, lift ini bergerak pelan tanpa henti, terus naik dan turun sepanjang waktu. Nggak perlu diragukan lagi, ini cukup berbahaya. Inilah kenapa pada tahun 70-an pembangunan Paternoster dihentikan. Tapi kalau kamu ingin merasakan naik lift semacam ini, kamu bisa pergi ke Jerman yang masih punya sekitar 230 unit dan Republik Ceko yang masih memiliki sekitar 68 unit. Lift ini sangat populer di Eropa, ada di Finlandia, Denmark, Belgia, Austria, dan Inggris, tapi hampir nggak ada catatan tentang lift ini di Amerika Serikat. Beberapa Paternoster berukuran sangat besar, seperti yang ada di kantor regional Liberec di Republik Ceko. Dibangun pada tahun 1971, lift ini tingginya 56,8 meter dan punya 35 kabin kayu. Salah satu referensi paling awal tentang selancar berasal dari tahun 1590 dan salah satu bukti arkeologis pertama tentang selancar menunjukkan penggunaannya sekitar tahun 200 Masehi. Gak ada yang berubah dalam dunia selancar hingga abad ke-20, papan selancar bermotor pertama kali dikenalkan pada tahun 1935. Dan tujuannya adalah untuk membantu pekerjaan penjaga pantai. Model papan selancar bermotor lainnya muncul pada tahun 1948 dan dianggap sebagai papan yang ideal untuk berdiri dengan santai dipadukan dengan setelan elegan seperti yang ditampilkan dalam foto-foto lama. Papan selancar bermotor masih digunakan dan sudah dimodernisasi, tapi tetap saja berselancar itu soal menangkap ombak, bukan bersantai-santai. Bagi mereka yang suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri seperti memakai make up dan menata rambut sebelum mandi, ada juga penemuan vintage aneh untuk itu. Diciptakan pada tahun 1970 di Jerman, perangkat inovatif ini disebut kudung mandi. Oke, bercanda. Kudung mandi bukanlah perangkat revolusioner, hanya kantong plastik yang diiklankan sebagai sesuatu yang bisa dikenakan di kepala supaya riasan wajah dan tatanan rambut nggak rusak saat mandi. Kudung mandi terbuat dari sutra transparan yang dilapisi minyak dan ini bikin aku bertanya-tanya, apa tatanan rambut masih utuh setelah bersentuhan dengan kudung tersebut atau malah jadi berminyak? Salah satu fungsi utamanya adalah untuk melindungi ikal rambut permanen baik di kamar mandi maupun di pantai. Iya, kamu nggak salah denger. Kamu bahkan bisa pakai kudung mandi ini di pantai. Tapi itu nggak ada gunanya sih, karena ikal permanen nggak bersifat hidrofobik. Kalau seandainya begitu pun, pasti nggak ada orang yang keramas setelah rambutnya dikeriting. Jadi penutup kepala ini bisa jadi pilihan untuk 2 hari pertama atau lebih sambil menunggu rambut yang baru saja dikeriting menjadi lebih stabil. Kalau kudung mandi masih belum cukup aneh, ini ada corong wajah nih. Ini bukan topeng berbentuk paruh pertama dalam sejarah, tapi ini yang pertama kali didesain untuk melindungi wajah dari badai salju. Diciptakan pada tahun 1939 di Kanada, alat antik ini nggak pernah mendapatkan popularitas. Aku ingin tahu, apakah alat ini bisa berembun seperti halnya kacamata, mengingat kondisi cuaca di Kanada? Tampaknya itulah alasan kenapa nggak ada yang menyukai penemuan ini. Ingin menakut-nakuti penghuni rumahmu? Berarti kacamata Hamblin inilah yang kamu cari. Kacamata ini pada awalnya dimaksudkan sebagai alat yang memungkinkanmu untuk membaca sambil berbaring di tempat tidur tanpa harus mengangkat tangan. Triknya adalah kacamata ini dilengkapi cermin di dalamnya sehingga kamu bisa melihat pada sudut 45 derajat. Penemuan ini sebentar lagi akan berusia 90 tahun karena diciptakan pada tahun 1936. Dan ya, kacamata ini masih ada loh. Teknologinya gak berubah dan ini bukanlah benda kuno yang sulit ditemukan. Kamu bahkan bisa membeli sepasang kacamata menakutkan ini di Amazon. Barang yang bagus untuk melengkapi kostum Halloweenmu kan?
Oke, yang satu ini kelihatan manis dan bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Dulu orang-orang harus kreatif tanpa punya semua fasilitas yang ada di ponsel seperti kita sekarang. Yang ini adalah daftar belanjaan dari masa lalu. Daftar ini tersedia dalam berbagai macam ukuran dan bahasa. Ada yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam saku, dan ada juga yang lebih besar dan mirip papan memo untuk digantung di dapur. Satu-satunya kekurangannya adalah terbatasnya jumlah barang yang ada dalam daftar. Lihat nih, aku nggak nemu permen gummy bears di daftarnya. Terus gimana kalau aku lupa membelinya? Kalau kamu pikir kamu berada di masa depan karena sudah punya headphone nirkabel, maaf aja nih, tapi kamu salah. Headphone nirkabel udah ada dari dulu. Prototipe pertama diyakini sudah diperkenalkan ke publik pada tahun 1940-an. Jadi ini barang jadul ya. Emang sih agak berbeda dengan yang kita punya sekarang. Pertama, bayangkan sebuah helm, headphone, baterai, dan kabel baterai. Aku nggak akan menjelaskan detail sistem kelistrikan dari penemuan ini, tapi ada kesamaan dengan iPod yang legendaris. Masih ingat dengan berbagai warna cerah yang dimiliki iPod? Nah, Radiohead atau topi radio ini hadir dalam warna merah lipstik, kuning kenari, pirus, hijau terang, oranye, lavender, biru, dan merah muda untuk remaja. Ada coklat, hijau keabu-abuan, biru keabu-abuan, dan abu-abu untuk orang dewasa. Iya, satu-satunya kesamaan Radiohead dengan iPod adalah variasi warnanya. Selebihnya produk ini berukuran besar dan gak nyaman, meskipun ikatan kepalanya bisa disesuaikan. Gak heran produk ini juga kurang sukses di pasaran. Fakta menariknya, ini bahkan bukan topi radio pertama yang pernah ada. Yang pertama diciptakan pada tahun 1931 dan itu berupa topi jerami dengan radio portabel terpasang di atasnya. Nyaman. Pada awal abad ke-19, hipster belum ada, jadi kumis dan jenggot belum begitu populer. Saat itu penampilan pria yang bercukur rapi lebih bisa diterima. Orang-orang merasa malas dan waktu mereka sangat berharga, jadi kegiatan bercukur nggak mudah untuk dimasukkan ke rutinitas pagi hari, terutama tanpa semua alat cukur dan kosmetik yang kita punya saat ini. Tukang cukur jadi pilihan yang bagus, tapi mereka hanya bisa mencukur klien satu persatu. Kita semua tahu kalau kemalasan adalah penggerak kemajuan, dan itulah alasan mesin cukur kelompok diciptakan. Berikut ini yang bisa dilakukan oleh alat ini. 12 pria itu idealnya, tapi tergantung pada karakteristik orang-orangnya ya. Terkadang ada lebih sedikit klien dalam satu waktu. Mereka duduk dalam satu baris. Langkah pertama, alat ini mengoleskan busa ke wajah setiap orang. Langkah kedua, di sini sebuah pisau besar mulai bekerja dan memangkas bulu-bulu di wajah. Selesai! Kelemahan pertama, pisau yang sama untuk semua orang. Ih, agak jorok ya. Emangnya nggak pernah dengar soal kebersihan diri? Kelemahan kedua, alat ini nggak bisa diubah gerakannya untuk wajah yang berbeda. Kelemahan ketiga, hasilnya nggak rata dan sangat besar kemungkinannya untuk tergores. Seolah-olah mesin cukur massal belum cukup, pada akhir abad ke-19, toilet mask alias masker wajah diciptakan. Enggak, ini bukan untuk toiletmu. Pertama, tampilannya menakutkan. Kemungkinannya adalah kalau kamu memakai kacamata Hamblin dan masker wajah ini secara bersamaan, kamu akan mendapatkan peran utama dalam film horor. Iklannya mengklaim bahwa produk ini merupakan alat kecantikan alami untuk memutihkan dan memelihara kulit dan bahkan bisa menghilangkan ketidaksempurnaan. Produsennya juga menyatakan bahwa produk ini lembut dan fleksibel, kamu nggak akan merasa nggak nyaman saat memakainya. Penemuan aneh ini dipatenkan pada tahun 1875. Perangkat ini dimaksudkan untuk dipasang di wajah semalaman selama setidaknya 3 kali seminggu. Masker ini bisa diisi dengan berbagai macam bahan untuk merawat kulit dan tujuan utamanya adalah membuatmu berkeringat sepanjang malam. Aneh juga ya. Tentu saja tujuannya adalah untuk mempercantik, tapi mereka yang memakai masker ini akan terbangun dengan kondisi wajah yang cukup lengket. Tahu nggak, benda ini masih ada loh, dan harganya cukup mahal. Sekarang sudah lebih canggih sih, masker ini bisa jadi akan kembali populer. Kalau tertarik untuk punya alat kecantikan seperti ini, coba deh tengok loteng rumah nenek buyutmu. Mungkin aja ada masker wajah antik yang menunggumu, tapi pastikan nggak ada wajah yang masih menempel di dalamnya ya. Itu jelas menyeramkan.